Rekam ini, iya bisa. Bisa dipotong. Anda wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini kami akan menyampaikan sedikit tentang materi tentang peralatan penyimpanan yaitu magnetic tape dan optical disc. Di sini saya bersama dengan dua teman kelompok saya, ada Eki dan ada Yusril. Langsung saja saya mulai. Magnetic tape. Magnetic tape adalah model pertama dari secondary memori. Media ini juga digunakan untuk alat input atau output. Magnetic tape ini merupakan sebuah media penyimpanan tipe lama yang cara kerjanya seperti media kaset tape recorder. Media penyimpanan ini digunakan terbuat dari bahan magnetik yang dilapiskan ke pita mirip pita kaset, dan data yang disimpan di sana tidak dapat diedit ataupun diubah. Magnetic tape ini pertama kali dipatenkan oleh insinyur Jerman bernama Fritz Pflemer pada tahun 1928. Dan pada tahun 1950-an, magnetic tape digunakan pertama kali oleh IBM untuk menyimpan data saat sebuah roll magnetik dapat menyimpan data setara dengan 10.000 punch card. Membuat magnetic tape sangat populer sebagai cara menyimpan data komputer hingga pertengahan tahun 1980-an. Cara kerja magnetic tape ini yaitu data direkam secara digit pada media tape sebagai titik-titik magnetisasi positif mencatatkan 1 bit, sedangkan magnetisasi negatif menyatakan 0 bit atau sebaliknya. Perekaman pada magnetic tape ini dilakukan secara sekuensial. Hal ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Meskipun demikian, teknologi ini digunakan sebagai media backup data untuk pengarsipan data. Hal ini dikarenakan karena media ini memiliki kapasitas yang sangat besar. Silakan lanjut. Fungsi magnetic tape. 1. Untuk media penyimpanan. 2. Untuk alat input atau output. 3. Untuk merekam audio, video, atau sinyal. Karakteristik magnetic tape. Salah satu karakteristik yang penting dari tape adalah density atau kepadatan, di mana data disimpan. Density adalah fungsi dari media tape dan drive yang digunakan untuk merekam data ke media tadi. Satuan yang digunakan density adalah bits per inch atau BPI. Umumnya density dari tape adalah 1600 BPI dan 6250 BPI. Kelebihan magnetic tape. Panjang pita yang ukurannya 600 sampai 800 bahkan lebih, memungkinkan panjang rekaman durasi tidak terbatas. Kepadatan data tinggi. Volume penyimpanan datanya besar dan harganya murah. Sangat efisien bila semua atau kebanyakan rekod dan sebuah tape file memerlukan pemrosesan seluruhnya. Kekurangan magnetic tape. Akses langsung terhadap rekod data lambat. Kurang ramah lingkungan. Memerlukan penafsiran terhadap mesin. Proses pembacaan data dilakukan secara sekuensial, satu persatu, dimulai dari data yang berada di urutan terdepan. Optical disc. Pengertian. Optical disc adalah media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan sinar laser bertenaga rendah.
Optical disk merupakan sebuah media penyimpanan data yang berjenis non-volatile storage. Karakteristik optical disk tidak menggunakan bahan magnetik, dibaca dengan menggunakan sinar laser, relatif lebih awet dan tahan lama. Jenis-jenis optical disk: 1. Compact disk atau CD, 2. DVD digital video disk, 3. Blu-ray disk. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudara Edi. Cara kerja menggunakan sinar untuk melakukan pembacaan pada umumnya. Proses pembacaan menggunakan sinar inframerah permukaan media akan dibuat seperti tanah datar dan berlubang. Tentunya akan memiliki efek yang berbeda dalam pemantulan cahaya. Jika optical drive memberi sinar dan tidak ada pantulan, maka berarti 1. Jika ada, berarti 0. Kelebihan optical disk. Keunggulan penyimpanan data pada media ini bersifat non-volatil. Artinya, data yang telah disimpan tidak akan hilang ketika komputer dimatikan. Mampu menyimpan data dalam jumlah yang cukup. Data pada media ini dapat dibaca, dihapus, dan ditulis ulang. Ini mudah digunakan. Kelemahan optical disk. Musuh utama dari media optik seperti CD dan DVD ialah jamur. Karena jamur ini, maka daya tahan atau umur media ini menjadi pendek. Apabila bagian bawah media optik seperti CD atau DVD tersebut tergores dengan goresan yang dalam atau parah, maka data yang ada pada CD atau DVD tersebut tidak akan terbaca. Tidak semua media optik seperti DVD atau CD dapat ditulis ulang. Hanya yang terdapat kode RW yang dapat ditulis ulang. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ayo teman-teman, silakan bertanya. Mas, saya mau tanya, Mas. Silakan Mas Hendri. Sebutkan nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam saya Hendri Prasetyo. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apa kegunaan magnetic tape, Mas? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Ya, barangkali ada yang tanyakan lagi, silakan. Ayo, barangkali ada lagi. Minimal 5. Assalamualaikum, Mas. Ya, sebutkan nama. Saya Nova Fitriawan Juri. Saya ingin bertanya, siapa penemu optical disk? Ya, baiklah. Barangkali ada lagi. Saya Sebutkan nama, Mas. saya Ihsan Mustira. Ya, Saya mau tanya apa perbedaan CD, DVD, dan Blu-ray disc. kurang jelas, Mas. Apa perbedaannya CD, DVD, dan Blu-ray disc? Apa perbedaan CD, DVD, dan Blu-ray disc? Baiklah, ada lagi.
lainnya. Atau saya jawab dulu? Jawab aja Mas, gak apa-apa. Sambil nunggu. Saya jawab dulu pertanyaan dari Mas Hendri yang pertama tadi. Apa kegunaan magnetic disk? Magnetic disk. Kegunaannya ini. Magnetic tape biasanya digunakan untuk media penyimpanan, dapat digunakan sebagai alat input atau output. Lebih banyak digunakan sebagai rekaman video sih. Mungkin itu. Sudah jelas apa belum, Mas Hendri? Sudah Mas, sudah. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Mas Nova akan dijawab oleh Yusril. Siapa penemu optical disk? Penemu optical disk ialah James T. Russell. Siapa? James T. Russell. James T. Russell. Iya Mas, terima kasih, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Iksan. Akan saya jawab. Apa perbedaan CD, DVD, dan Blu-ray disc? Di sini perbedaannya hanya di segi kapasitas saja. Pada CD, kapasitasnya hanya sekitar 700 Mbps saja, sedangkan pada DVD penyimpanannya hampir 5 GB, sekitar 4,7 GB, sedangkan Blu-ray disc ini kapasitasnya besar sekali, hampir 50 GB. Sehingga pada Blu-ray disc ini biasanya digunakan untuk mengcopy film-film. Itu saja sih perbedaannya, hanya pada segi kapasitas saja. Makasih Kak. Baiklah, apakah ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Yang lainnya. Saya mau tanya Mas. Monggo. Dua lagi. Mas Ardi, barangkali bertanya. Silakan. Saya mau tanya Mas. Apa itu eksekusial pada perekaman magnetic tape? Kurang jelas, Mas. Apa itu eksekusial pada perekaman magnetic tape? Namanya siapa, Mas? Sebutkan nama dulu. Muhammad Sabil. Oh iya, lupa Mas. Muhammad Sabil. Kurang jelas, Mas. Sabil. Oh, Muhammad Mas Sabil. Sabil. Ahmad Sabil. Iya Mas. Ulangi pertanyaannya, Mas. Apa itu eksekusial pada perekaman magnetic tape? Sekuensial ya? Apa? Iya Mas. Sekuensial. Oh. Baik. Apakah ada lagi? Satu lagi. Mas Ardi, Mas Tako, Mas.
Mas Ardi, silakan bertanya, Mas Ardi. Silakan, barangkali ada yang bertanya lagi. Silakan. Yang satu. Ayo silakan, barangkali ada yang bertanya lagi. Saya mau tanya, Mas. Siapa sebutkan nama? Nama saya Ahmad Arfan Ardiansyah. Ya, silakan. Saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan non-volative storage. Apa yang dimaksud non-volative storage? Ya, Baiklah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Abil. Karena perekaman dilakukan secara sekuensional, pencarian berurutan, maka untuk mengakses data yang kebetulan terletak di tengah, Drive harus memutar gulungan data hingga head mencapai tempat data tersebut. Sekian, apakah sudah cukup, Mas Abil? Sudah cukup, Mas. Terima kasih. Gimana? Jelas? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ardi. Apa itu non-volatile storage? Non-volatile storage yaitu media penyimpanan data di mana data yang disimpan tidak akan hilang jika tidak mendapat aliran listrik. Jadi meskipun optical drive ini tidak mendapatkan aliran listrik, data yang di dalamnya tidak akan hilang. Gimana Mas Ardi? oh siap, Mas. Terima kasih. Baik. Karena sudah dari 5 pertanyaan, presentasi kali ini kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.